Satpol PP Kota Cimahi berkolaborasi dengan Bea Cukai Kota Bandung, Kejari Cimahi dan Denpom Kota Cimahi melakukan penggerebekan pengedar atau pedagang rokok ilegal di 5 titik. Dari kelima titik yang menjadi target operasi yaitu, titik 1 di Jalan Cibaligo, Satpol PP dan Bea Cukai berhasil sita rokok ilegal di bagasi jok motor sebanyak 34 bungkus rokok ilegal sama dengan 680 batang rokok yang tidak ada pita Bea Cukai atau pita Bea Cukai palsu. Titik 2, di Jalan Ranca Bentang Cimahi Selatan, Satpol PP berhasil juga menyita sebanyak 618 bungkus rokok ilegal atau sama dengan isi 12.360 batang. Ibu ngeliatin aja, ya. Gak usah ditutupin, kalau ibu mau pakai malah ibu yang jadi masalah. Keluar aja yang ada itu. Di mana lagi, Bu? Bu disimpan di mana lagi, Bu? Ininya, rokoknya. Pertama saya 24. 24 kilo banyak. Iya, sih kan daripada suka loh, Pak. Ayo nggak jadi rekam video. Marlboro aja, Marlboro ada. Siga Sampurna Mil tuh. Oh, lo banyak ya, Pak. Oke lah, tapi kan dia geser. Bentar. Penuh. Kurang besar sepertinya. Terusnya. Padat sekali. Sultan. Wah, yang jualnya Raffi Ahmad. Sultan Anda. Saya tahu di dalam ting nggak karunya usaha 29 kali 20 12.000 batang lebih dari lagi 20 15 kali 20 emang 20 batang semua itu? Siap 12 360 siap. Makasih, Pak. 360 nya apa? Batang 418.
Titik 3, di Jalan Pahlawan Desa Cibodas Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Satpol PP berhasil menyita 22 bungkus atau isi rokok ilegal 4.580 batang. Saya jejerkan. Iya, Pak. Titik 4 Jalan Nanjung Kecamatan Cimahi Selatan, Satpol PP berhasil menyita 330 bungkus atau isi 6.600 batang. Enggak, ada tidak mungkin segitu gitu. Ya. Guci hiji kan Lukman kemarin tadi di sana. Ya Lukman ya. Iya, Lain maksudnya iya Lukman. hiji kan kami Lukman. Saya temannya. Boys tadi. Hiji kan. Boys ada warna beureum rek hideung men. Ini mah mana atunya? Dia mah yang ayu. Mana Jayakarta. Lukman. Oh yes. Titik 5 Jalan Nanjung Kecamatan Cimahi Selatan, disita sebanyak 28 bungkus dengan isi 560 batang. Dipastikan nggak ada. Rokok yang tidak dilekati cita-cita ya Pak. Grand, AMD, Lukman. Ya Bolt. Dari hasil penyitaan barang bukti rokok ilegal tersebut totalnya sebanyak 1.229 bungkus atau isi 24.558 batang rokok ilegal. Bahkan menurut Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Cimahi, Ranto Sitanggang, dalam operasi peredaran rokok ilegal tersebut ternyata semakin marak terjadi di Kota Cimahi. Hal ini perlu adanya kerjasama dengan masyarakat, diimbau agar tidak membeli rokok ilegal yang tersebar di Cimahi ini. Bahkan Satpol PP Kota Cimahi dan Bea Cukai Kota Bandung sudah melakukan target operasi ke warung-warung yang menjual rokok ilegal tersebut. Sudah yang kelima kalinya, dan berhasil menyita rokok ilegal sebanyak 80.000 bungkus. David dari Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Kota Bandung sebagai sanksi pidananya bagi pedagang yang mengedarkan rokok ilegal, berdasarkan pasal 54 dan 56 akan dihukum selama 5 tahun penjara. Kami melaksanakan operasi gabungan terkait penekanan peredaran rokok ilegal di Kota Cimahi dari total 8 kali pelaksanaan ya, ini baru yang kelima kali, dan dari 5 lokasi yang kami sudah tandai
sebagai target operasi terkumpul sebanyak 24.580 batang atau kurang lebih 1.229 bungkus yang terdiri dari berbagai merek. Ada merek HMD Super, kemudian ada Light Green, ada Dalil juga ya, ada Dalil, ada Lois juga. Jadi memang mungkin merek-merek lama yang ketika kita melakukan operasi gabungan itu selalu dapat merek tersebut, semacam Lois, GG Mil dan sebagainya, seperti itu. Alasan tidak ada efek jera Pak bagi pedagang ini apa? Saya tidak bisa memastikan kenapa ini operasi yang kelima, tetapi trennya semakin meningkat terkait dengan penjualan rokok ilegal ini oleh masyarakat yang memang saya bilang bahwa masyarakat yang kurang bertanggung jawab. Mungkin karena yang pasti alasan ekonomi sudah jelas. Dan juga kalau kita berbicara mengenai supply and demand gitu. Jadi karena memang ada masyarakat yang membutuhkan rokok-rokok murah. Jadi ada oknum-oknum yang menyediakan juga rokok-rokok tersebut, sehingga yaitu tadi supply and demand-nya tetap ngalir gitu loh. Ya, masyarakat juga dengan melalui kegiatan ini dan juga sosialisasi yang sudah kami lakukan, kami tidak bisa memberantas rokok ilegal ini hanya dari melalui sisi penindakan saja. Kami tetap meminta peran serta masyarakat, saya bilang juga sebagai agent. Yuk kita berubah bersama-sama, yuk kita berantas peredaran rokok ilegal di Kota Cimahi. Caranya dengan apa ya? Dengan cara minimal tidak membeli rokok ilegal. Karena dalam undang-undang juga sudah secara letterlek tersurat bahwa peran serta masyarakat ini sangat besar peranannya, apalagi untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Jadi selama ini tidak ada penurunan Pak atau peningkatan? Trennya ya kita berbicara fakta ya, by fakta. Ternyata trennya masih ada dan memang ini baru dari 5 lokasi kita sudah menemukan sebanyak 24 ribuan lebih batang. Berarti kan dari yang sebelumnya ada peningkatan. Ini fakta, saya berbicara fakta. Makanya saya berpesan kepada masyarakat, yuk bantu pemerintah untuk memerangi peredaran rokok ilegal dengan cara apa? Minimal dengan cara tidak menjadi pembeli. Nah, mungkin kalau bisa ada sanksinya lebih keras, bagaimana itu tanggapan Bapak? Kalau untuk sanksi nanti kami akan berkomunikasi dengan teman-teman dan juga pimpinan di KPPBC karena terkait dengan proses penyidikan lebih lanjut nanti tergantung dari teman-teman dari Bea Cukai, khususnya KPPBC TMPA Kota Bandung ya. Dengan adanya rokok ilegal saat ini di Cimahi, menurut Bapak bagaimana respon Bapak? Ya, yang seperti disampaikan oleh Pak Kabid terkait pemberantasan rokok ilegal ini tidak mesti harus melalui penindakan, tapi peran serta masyarakat dibutuhkan dengan cara yang disampaikan tadi oleh Pak Kabid bahwa tidak membeli udah menjadi satu unsur mendukung pemberantasan rokok ilegal ini gitu. Pak, kalau untuk para pedagang ini yang kedapatan menjual ini, sanksinya apa kemudian dari Bea Cukai? Kita balik lagi ke undang-undang. Kalau di undang-undang disebutkan sanksinya itu sampai dengan pidana penjara. Terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, sanksi pidana penjaranya digantikan dengan denda. Berapa itu nilainya Pak? Nilai dendanya itu dihitung dari batang yang didapatkan dikali 669 dikali 3. Oke. Kalau maksimal pidana? Pidananya sampai dengan 5 tahun kalau balik lagi ke undang-undang di pasal 54 dan pasal 56 ya. Yang menjual sama yang menyimpan sanksinya itu pidana penjara sampai dengan 5 tahun. Oke. Tahun ini Pak sudah ada berapa pedagang yang terkena sanksi? Kami sudah proses persidangan tuh ada satu lagi nunggu putusannya dari pengadilan gitu.
Tapi itu pedagang itu juga bagaimana ini jual terus setelah dilakukan razia tiba-tiba jual lagi itu kena sanksi lebih berat nggak Pak? Kita balik lagi ke undang-undangnya Pak. Jadi nanti ditentukan berdasarkan denda berapa batang yang kita dapatkan di toko tersebut gitu Pak. Sip. Oke, nuhun. Pak Kabit kalau Kurang lebih 80.000. 80.000 udah batang. Sip. 85 batang gimana? 85.000. Oh 80.000 80.000 batang. 80.000 batang dari razia 5 kali. Bagja Sukmana dan Sinta Sukma, reporter Salsa TV, melaporkan dari Cimahi.